Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat GKE Nangabulik. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Tahbisan ibadah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat persilakan duduk. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama hingga yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan kudus. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan kudus. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan kudus. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan kudus. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini di tengah kealpaan dan dosa ini.
Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab ambil dari kitab Kejadian 21 ayat yang ke-8 hingga yang ke-21 dengan perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Yang demikian bunyinya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu itu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dengan kidung pujian, dengan sayap.
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu sebagai penerang dalam langkah kehidupan kami, agar senantiasa kami selalu berjalan sesuai dengan perkataan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu,
dan berikan hikmat bagi kami agar benar-benar bisa memahami firman melalui hamba-Mu, dan jadikanlah kami sebagai pelaku firman agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama dan dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Firman Tuhan bagi kita saat ini dengan tema siap menjadi pelaku firman. Saudara yang terkasih dalam Kristus, memberitakan Injil adalah tugas yang wajib dikerjakan ketika memilih untuk menjadi murid Kristus. Mengapa kita harus memberitakan Injil?
karena kita tidak cukup hanya menjadi seorang pendengar saja, melainkan kita harus menjadi pelaku firman. Ketika hanya menerima firman dan tidak menjadi pelaku firman, kita diibaratkan seperti mengamati diri di depan cermin. Baru melihat rupa, ketika beranjak kita lupa dengan rupa itu. Artinya, dengan begitu mudah kita bisa melupakan firman yang sudah kita dengar. Untuk itu, tekad dan keberanian sangat dibutuhkan saat memutuskan untuk menjadi pelaku firman. Ada banyak orang yang memutuskan untuk menjadi pelaku firman. Tidak jarang mereka harus menderita karena iman. Stefanus mati dirajam, Kisah Para Rasul pasal 7. Yakobus, anak Zebedeus, dibunuh dengan pedang, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2. Kualitas seperti orang-orang yang seperti inilah yang sangat dibutuhkan karena bertanggung jawab atas pilihannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bukan hanya keberanian dan tekad, hikmat dari Allah juga sangat diperlukan untuk menuntun kita agar bisa memberitakan Injil di tengah kerasnya dunia. Harus siap untuk dibenci karena memberitakan Injil Tuhan. Kita temukan dalam ayat yang ke-22. Harus siap menderita karena ditolak. Kita temukan dalam ayat yang ke-23. Harus siap menderita bahkan dibunuh sekalipun. Kita temukan dalam ayat yang ke-28. Diperhadapkan dengan situasi seperti ini, murid-murid yang diutus pasti memiliki ketakutan dalam hati masing-masing. Namun Yesus tidak melepaskan mereka begitu saja. Melainkan Yesus menguatkan mereka. Matius pasal 10 ayat 32 sampai ayat 33. Agar mereka siap untuk memberitakan Injil walaupun harus menderita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mengikuti Yesus, berarti kita harus mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, memberikan hidup seutuhnya untuk Yesus, mengutamakan Yesus dalam setiap kehidupan itu merupakan karakter yang Yesus inginkan ketika kita menjadi seorang murid. Hal ini terjadi karena Yesuslah sang pemilik kehidupan yang agung. Kita patut bersyukur pada saat ini bisa dengan mudah menerima firman yang diberitakan. Ketika kita menerima firman, maka tugas kita adalah siap menjadi saksi Kristus, memikul salib dan mengikuti Yesus. Kita temukan dalam ayat yang ke-38. Serta menyerahkan kehidupan sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Nas hari ini berbicara tentang banyak hal yang Yesus ajarkan agar kita bisa dan siap untuk menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman adalah tugas kita semua sebagai orang yang mengaku percaya dan mengikuti Yesus. Mari kita bersama-sama
berjuang untuk menjadi saksi Kristus. Kita bangkit agar semakin banyak orang menerima Injil dan percaya kepada Kristus. Walaupun banyak rintangan dan tantangan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20b. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang indah di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami senantiasa untuk selalu mencintai-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak hanya menjadi seorang pendengar, melainkan juga menjadi pelaku firman. Berikan kami hikmat-Mu agar dalam mengaku sehari-hari kami bisa menjadi teladan, baik dalam keluarga ataupun di lingkungan di mana kami ditempatkan. Saat ini Bapa, kami bersama menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara. Diberkatilah para pemimpin yang ambil bagian untuk mengabdi bagi kesejahteraan kami. Berikan mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi mereka yang ambil bagian dalam melawan virus corona. Pemerintah, para medis sebagai garda terdepan. Ada banyak yang mereka korbankan. Waktu bersama keluarga, bahkan kesehatan mereka pertaruhkan. Kami berdoa dengan kesungguhan hati. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, agar senantiasa bersemangat melakukan tugas dan tanggung jawab. Bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, Tuhan jamah bagian anggota tubuh yang sakit, agar mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati setiap cita-cita, harapan, dan masa depan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka kebahagiaan agar senantiasa dalam kehidupan mereka bisa menjadi teladan dalam laku sehari-hari, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui mereka. Kami juga bersyukur pada minggu ini di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa memakai kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan berikan kami hikmat agar kami senantiasa bersemangat dalam melayani Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dari sekarang hingga selama-lamanya untuk Tuhan. Dan nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki saat teduh. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama hingga yang kedua. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Terungkap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, rahmat-Mu dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Terungkap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, rahmat-Mu dan cemerlang. Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah online telah selesai. Biarlah segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadah dengan keterbatasan, tetapi kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhan hadir dan ada dalam hati kita masing-masing pribadi. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.